Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Nadia ya telah hadir di tengah-tengah kesibukannya nih mengurusi perusahaan. Oke, berkaitan dengan minggu lalu, mohon maaf saya sedang sakit jadi badan kurang fit 3 hari kemarin terkena demam dan juga ini saya anemia saya kambuh jadi izin tidak bisa ke kampus ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan project bisa ya, mau bimbingan ataupun berkaitan dengan mau via Google Chat atau WhatsApp ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman lagi dalam berkomunikasi kita di dalam project UAS ini. Oke, ini di pertemuan 14 sebenarnya ini akan lebih membahas bagaimana sih kita tuh ketika menghadapi dealing with emotional people. Oke. Slide pertama ini biasanya di dalam komunikasi organisasi ya pasti kita akan selalu bekerja dengan orang-orang yang tidak menyukai diri kita gitu. Maksudnya gimana? Kayak misalkan di dalam budaya di Amerika khususnya ya, kayak misalkan berkaitan dengan pelayanan. Kalau teman-teman bisa perhatikan di dalam berita ya, itu di dalam teori human relation dikatakan kalau di Disneyland gitu teman-teman akan ada beberapa budaya yang berbeda. Disneyland yang di Amerika, Disneyland yang di Prancis. Disneyland yang di Prancis kan yang disebutkan di dalam teori human relation bagaimana ternyata dibangun itu ya karena lebih ke service. Orang Amerika di budaya Amerika itu dia melayani tamu itu harus ramah dan senyum. Sedangkan kalau misalkan di budaya Eropa seperti di Prancis gitu ya, mereka kan bekerjanya ini ya teman-teman pada saat pembukaan Disneyland di Prancis itu pada saat musim dingin. Jadi istilahnya pegawainya itu akan ada perbedaan budaya yang signifikan dari segi nonverbalnya. Kenapa? Jadi mereka karena kedinginan dari faktor cuaca gitu adanya perbedaan jadi mereka tidak senyum terhadap customer dan itu yang mengakibatkan suatu kegagalan gitu di dalam komunikasi organisasi apalagi berhubungan dengan human relation sendiri. Di situ penurunan anjlok antara Disneyland yang di Perancis gitu ya jika dibandingkan dengan di Amerika karena perbedaan suhu tersebut dan juga kebudayaan orang Eropa yang mereka biasanya lebih suka aktivitas itu di siang hari bila dibandingkan dengan budaya di Amerika. Kalau di Amerika service tuh ya pokoknya harus sama lah seperti di Indonesia. Senyum, ramah gitu ya terhadap customer tuh. Sedangkan kalau misalkan di budaya Eropa mereka lebih cenderung kaku gitu orang-orangnya walaupun istilahnya ya untuk orang tuh kan ingin mengalami experience dia bahagia gitu ketika ke Disneyland. Nah itulah yang menjadikan ada beberapa hambatan gitu bagaimana sih kita dealing with emotional people itu apa yang terjadi gitu ketika seorang customer datang dia ingin happy gitu ya ternyata ada perbedaan budaya gitu. Contoh kayak misalkan perbedaan budayanya kayak di Jepang orang-orang lebih menghargai budaya diam dimanapun ya seperti di fasilitas umum. Sedangkan kalau misalkan kita lihat kayak di budaya Indonesia orang-orang lebih suka bersosialisasi ataupun lebih ngobrol gitu. Perbedaannya jauh sangat signifikan. Jadi ketika di dalam human relation ini apakah budaya sangat berpengaruh terhadap ini ya khususnya dengan materi dealing with emotional people sangat gitu teman-teman apalagi dalam faktor-faktor yang menentukan ada iklim cuaca, lingkungan, terus juga berkaitan dengan non verbalnya sendiri seperti apa, verbalnya seperti apa gitu. Jadi bisa dikatakan bagaimana sih cara untuk menghadapi orang yang emosi. Sebenarnya kalau teman-teman sudah baca ya di modul di pertemuan 14 ini lebih banyak ke contoh kasus gitu. Bagaimana ketika misalkan di suatu organisasi gitu teman-teman pasti pernah merasakan males gitu ya, males bertemu dengan orang yang berdrama gitu ketika dia ingin naik jabatan, dia pengen menyingkirkan semua orang gitu istilahnya. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu khususnya. Nah, gimana sih kita bisa menghadapi orang-orang tersebut gitu? Kalau di dalam buku Human Relation ya teman-teman yang saya gunakan acuan sebagai modul, jadi jangan pernah berdebat dengan orang yang dealing emotional people-nya tuh buruk gitu. Kenapa? Karena mempengaruhi ya, nggak hanya berkaitan dengan kecerdasan otak aja ataupun IQ, tapi kecerdasan emosional juga akan sangat berpengaruh bagaimana cara pandang suatu organisasi tersebut nih. Misal ada yang menghambat tadi ya, yang saya katakan sebagai contoh kayak Netflix, dia berani nih untuk meng-cut orang-orang yang toksik gitu. Walaupun sebenarnya orang toksik ini dia bagus kinerjanya, tapi itu akan menghambat dari organisasi yang lain gitu. Itu akan efeknya jadi domino.
terhadap organisasi tersebut. Nah itulah di dalam suatu perusahaan yang bagus ya, kalau teman-teman nanti bisa dipraktekkan secara langsung ketika punya komunitas gitu ya, ataupun berkaitan dengan organisasi sendiri. Ketika ada orang-orang yang toksik, biarin aja, let them gitu istilahnya. Jadi jangan pernah membalas perilaku mereka dengan hal yang sama atau meremehkan emosional tersebut gitu. Kayak misalnya setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan psikologi komunikasi, bagaimana kita cara pandang ataupun menghadapi orang tersebut gitu. Kayak misalkan dealing with orang yang adu domba gitu. Kalau misalkan teman-teman baca ya di dalam modul tersebut dikatakan akan ada perbedaan nih ketika yang dilakukan oleh Steve Jobs di awal-awal startupnya maju gitu ya di US di sekitar tahun 80-90an itu baru mulai startup teman-teman. Bagaimana ada suatu perdebatan gitu, gimana Steve Jobs tuh dia akan meremehkan Microsoft gitu secara sisi emosionalnya, dia memberikan iklan-iklan yang buruk gitu ya terhadap Microsoft. Tapi Bill Gates tuh prinsipnya gitu ya, bagaimana sih cara menghadapi Steve Jobs gitu ya, dia kan menjelek-jelekan Microsoft, diam aja dan tanpa perlu membalas perlakuan yang sama gitu. Kalau teman-teman baca gitu studi khusus kasusnya, ya nggak apa-apa, tenang ya, baru masuk juga ini saya record, nanti bisa teman-teman tonton di YouTube. Nah berkaitan dengan kasus yang tadi, kayak misalkan apa yang dilakukan, kayak misalkan Samsung lebih banyak dia dealing konflik sama Apple tuh biasanya sindir-sindiran satu sama lain, tapi itu sangat berpengaruh. Kenapa teman-teman? Karena dalam sisi halayak sendiri biasanya memang menyukai gitu hal-hal seperti adanya konflik itu dapat membranding ke lebih banyak digunakan gitu. Kayak contoh perdebatan antara Android dan iPhone, bahkan sampai sekarang juga saling sindir gitu satu sama lain ya perusahaannya, antara Apple sama Samsung sendiri kalau teman-teman bisa amati gitu. Jadi bagaimana cara untuk dealing with emotional people walaupun di dalam suatu organisasi tersebut ya. Misalkan CEO-nya tadi Steve Jobs, dia perang-perang dengan Microsoft, dengan Bill Gates, dia mengatakan bahwa produk Microsoft murahan dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang CEO gitu ya as a leader adalah kita tidak membalas perlakuan yang sama. Kita main cantik gitu teman-teman. Kalau di dalam teori human relation dianalogikan sederhananya gini deh, kita nggak usah ngebales perlakuan orang tersebut gitu. Jadi let them aja, biarkan aja mereka melakukan hal apapun. Yang pasti gitu ya, ketika kita memiliki visi misi yang baik buat perusahaan, pasti akan kedepannya juga akan bagus gitu, perusahaan tersebut akan grow gitu. Tadi ya kita lebih banyak self afirmasi positif gitu terhadap organisasi ataupun as a leader gitu. Kita harus melakukan empati, terus juga gunakan pernyataan yang reflektif lah. Jadi permainannya itu di dalam tadi ya, di dalam suatu brand manapun pasti selalu ada kompetitornya. Nah tergantung nih kompetitor tersebut, misal berkaitan dengan contoh kasus tadi antara Apple dan Microsoft, dia yang main berdramanya adalah Apple duluan gitu, baru nanti akan dilanjutkan oleh Microsoft gitu, saling sindirnya. Tapi mereka kan memang bidangnya yang sama, cuman sebagai pemimpin kita nanti akan melihat nih, kita mau pakai jalan yang mana, akan membalas hal yang sama atau tadi ya kalau hal yang sama contoh kasusnya antara Samsung sama Apple saling sindir satu sama lain. Tapi kalau misalkan kita lihat Microsoft, mereka lebih banyak diam gitu yang dilakukan, yang leadernya dari Bill Gates sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Supriyadi udah hadir belum? Belum ya, berarti nanti Suhaidah duluan di jam 20.00 ya, saya sambil menjelaskan juga. Nah gimana sih caranya untuk bisa menerima dan memberikan kritik gitu ya teman-teman? Pasti sulit lah ya, apalagi misalkan ada orang yang dia avoidant gitu, istilahnya ketika dia dikritik dia tidak mau, itu akan menghambat dari kinerja komunikasi organisasi sendiri. Kenapa? Karena ketika orang yang sulit untuk menerima kritik, dia akan merasa dirinya selalu benar gitu. Itu sangat bermasalah ya di dalam suatu komunikasi organisasi ataupun di human relation sendiri. Ketika grow-nya perusahaan nih, sedangkan SDM-nya, sumber daya manusianya itu dia tidak ingin bertumbuh gitu, dan itu akan menghambat sektor-sektor yang lain ya. Teman-teman bisa merasakan ya yang sudah bekerja di corporate ataupun di dalam sekarang nih punya challenging kayak Nadia nih punya as a leader gitu ya, punya perusahaan sendiri, apa yang harus dilakukan ketika dealing dengan anak buah yang menyebalkan gitu,
Apakah akan di-cut tadi berani seperti Netflix gitu ya, atau dia akan lebih saya kasih deh second choice gitu ya istilahnya, kesempatan kedua diberikan lah. Seperti apa, ternyata itu akan memberikan efek yang pengalamannya tuh panjang gitu ya. Nah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau ada yang pernah dealing with emotional people di sini? Ada yang pernah? Vivi, pernah Vivi? Oke, kayaknya masih pada di jalan ya. Ya teman-teman, misalkan berkaitan dengan komunikasi interpersonal gitu. Bagaimana sih ini bisa mempengaruhi dari cara pandang kita di human relation, dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan konflik tadi istilahnya cara pandang seseorang menanggapi drama gitu ya, drama ataupun konflik di dalam komunikasi organisasi. Apa sih yang harus dilakukan gitu, stress manajemennya seperti apa. Terus juga ketika misalkan orang yang stres, burnout, dia kecenderungannya untuk mengerjakan sesuatu hal gitu yang berkaitan dengan kantor tadi, itu pasti dia akan bermasalah gitu. Itu kan berhubungan dengan komunikasi interpersonalnya, bagaimana cara bisa menyikapinya gitu secara profesional tadi. Kalau misalkan kita lihat nih, banyak contoh-contoh perusahaan yang tadi antara kompetitornya tuh satu sama lainnya kayak tolak angin versus antangin gitu. Itu kan suatu produk yang sama gitu. Tapi bagaimana caranya produk yang sama ini menjadi produk yang best seller tadi. Antara tolak angin sama antangin, kalau teman-teman bisa lihat pasti lebih familiar dengan tolak angin bila dibandingkan dengan antangin gitu. Ya, coba. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, saya akan cari ini ya, menugaskan teman-teman, kita akan berdiskusi sekitar 5 menit. Coba cari contoh kasus yang berkaitan perusahaan yang bermasalah ya, tadi satu kompetitor dengan kompetitor lainnya. Tadi saya berikan contoh antara Apple dan Microsoft, berarti tidak boleh ada yang memilih yang sama. Atau berkaitan dengan perusahaan tadi, kalau saya contohin antara tolak angin sama Sido Muncul sama antangin tuh hampir suatu perusahaan yang sama di bidang jamu gitu, tapi kenapa menjadi konflik satu sama lain gitu. Silakan dicari, 5 menit kita akan langsung menganalisis kasus tersebut, bagaimana cara menghandle konflik antara dua brand tersebut ya, walaupun penjualannya tuh hampir sama gitu di bidang yang sama kayak tadi contoh antara Microsoft dan Apple, itu kan di bidang teknologi gitu. Silakan dicari 5 menit, kita akan berdiskusi sambil saya menunggu yang bagian presentasi sudah siap ya. Atau ada yang mau duluan? Oke, sambil menunggu saya mau share dulu, ada video teman-teman ya, video berkaitan dengan di Stanford University yang dealing with emotional people as a leader tuh seperti apa. Oke, saya sambil nunggu jawaban teman-teman ya, ini videonya 11 menit tapi saya akan tayangkan hanya sekitar 5 menit aja. Sebentar, saya terus translate dulu ya. Udah Ibu. Ya, sebentar ya, saya ini dulu. Kita lihat dulu video 5 menit. You can't afford to not be good at this. You're dependent on your job as a leader to get other people to take actions. You need to be skilled in relationships, in influence, and communication. There's no getting around it. So it gets labeled as soft skills, but it's really a hard business driver. And there's hard science underneath it that we understand how it works. So it's not just soft, it's a critical piece of being an effective communicator. People talk about executive presence or having a presence, and most people think it's something that you're born with or that person just has. It turns out it's just a set of behaviors, and presence is something that you do.
there's a set of behaviors that I like to encapsulate down to about 5 points on either side of that equation. On the authoritative side, there is slowness in how you move and how you speak, stillness, just being very still, like right now, I'm not moving my head very much at all. That's a choice. Normally I have a little bit more motion in me, so stillness. Silence is very powerful, and if you can be comfortable in silence, then you can use that to be more authoritative. Symmetry has to do with, do I slant a little or does my head go off to the side? I would say this is a little less authoritative than what this is. And then space. What space do you own? And can I reach out and touch someone's shoulder or shake their hand and make that first move to invade their space? Those are all on the authoritative side. Oke, ada yang udah selesai? Tadi Nadia udah selesai, boleh Nadia? Udah Bu. Contoh kasusnya apa, perusahaan apa? Iya, kayaknya jaringan atau gimana? Udah aman? Siapa duluan? Saya deh Bu. Boleh Bu Lucia. Boleh Bu. Perusahaan Gojek vs Grab. dia saingan dalam layanan transportasi online dan pengiriman makanan, terus sama promo-promo. Oke, gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Jadi kalau misalnya Gojek dia promo dalam ininya lebih murah, apa sih namanya, buat pengantar ininya, transportasinya. Kalau Grab lebih murah dalam pengiriman makanan, seperti itu sih Bu. Oke, berarti lebih ke perang harga ya. Tapi teman-teman di sini lebih banyak menggunakan Gojek atau Grab biasanya? Kalau saya masuk, Kenapa? tergantung Bu, kalau lagi ada yang murah. Oke, berarti memang lebih memilih price ya, bukan terhadap loyalitas brand. Kalau misalkan teman-teman bisa pahami ya, kalau Grab itu dari Malaysia, tapi kalau Gojek itu memang foundernya dari Indonesia, kayak misalkan Tokopedia gitu ya, itu dari Indo. Tapi kalau misalkan Shopee, Lazada itu dari Chinese, hampir perusahaan yang sama, cuman dia ekspansinya banyak gitu, anak perusahaannya tuh. Oke, thank you buat Bu Lucia. Next. Sama-sama Bu. Ya. Nadia udah siap? Atau yang lain? Yadi udah siap Yadi? Mau Yadi dulu atau Vivi deh, Bu, nih? Vivi. Boleh Vi. Vivi boleh? Boleh lah, Bentar masalah dulu. boleh. Sengketa antara perusahaan merek dagang hak merek MS Glow sama PS Glow, Bu. Skincare. Ya, gimana? Menurut pengakuannya yaitu tentang antara hak eksklusif antara pengguna merek dagang PS Glow dan PS Store Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhukam, yang katanya tuh Bu, kayak ngejiplak dari brandnya MS Glow dari Sandy Purnamasari, Bu. Oke. Gimana analisisnya, kira-kira yang salah menurut Vivi siapa, Vi? PS Glow sih, PS Bu. Glow. Kan kalau MS Glow tuh udah dari ini ya, udah dari lama. Kalau ya. PS Glow kan awalnya kan kayak merek dagang HP kan PS Store Iya, gitu PS kan. Tapi dia kayak mengambil alih nama PS Store Glow jadinya gitu, Bu. Kayak sama kayak kaitannya ada yang ngambil kasus ini nggak, yang Dr. Richard? Itu juga Oh iya, tadinya mau ngambil itu, Bu, cuman aku belum baca semua, Bu, takut salah. Ya nggak apa-apa, oke. Thank you buat Vivi ya, bener ya. Kadang-kadang kalau misalkan perusahaan itu harus ada konflik dulu nih antara salah satu kompetitor yang lain, dia harus ada yang istilahnya drama gitu ya, drama buat menaikkan produk. Tapi memang strategi yang dilakukan lebih efektif sih, strategi pemasaran seperti itu, karena orang kecenderungannya biasanya lebih suka memainkan emosional kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologis ya. Tapi kalau dalam human relation sebenarnya tidak baik sih
perang seperti itu, mau dia antara konflik, saling sindir dan lain-lain. Sebenarnya nggak sehat seharusnya ya kalau di dalam teori human relation, tapi kita secara tidak sadar juga suka banget gitu ya ngikutin hal-hal seperti itu, kayak yang antara kasus Dr. Richard sama Doktif kalau teman-teman baca kemarin kasusnya. Oke, thank you buat Vivi. Next selanjutnya. Sama-sama. Yadi udah siap Yadi? Mau presentasi duluan? Boleh, Bu. Oke, boleh Yadi. Nanti di jam 20.00 ya. Gimana Yadi? Apa dapat kasus apa Yadi? Kan baru join saya, Bu. Nontonnya belum ikutin ya. Nanti saya share di YouTube ya. Oke, teman-teman yang belum mengutarakan pendapatnya, nanti saya tunggu di Google Chat ya. Harus diketik berkaitan dengan tadi perusahaan yang berkonflik itu apa aja, harus di bidang yang sama. Kamu disebut terus apa? Kenapa? Iya, siap Bu. Aku sambil nyetir dulu, nanti aku izinnya Bu. Ya, nggak apa-apa, aman. Bukan, ini tugasnya ditulis, Bu, soalnya ketinggalan tadi. Oh, nggak apa-apa, nanti di chat aja di Google Chat seperti biasa. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau misalnya baca modul sebenarnya jauh lebih seru ya bacanya. Ini saya ngejelasinnya hanya ya sekitar 70% lah, ada 22 halaman. Di halaman 4 itu bagaimana mempengaruhi dari pola asuh. Biasanya kan kalau dari anak kecil tuh ya di dalam human relation ada beberapa tipe dalam kedewasaan, ada 3 di situ. Dalam anak kecil biasanya dalam pola asuhnya itu dia rasa ingin tahu gitu. Nah, itu udah fasenya udah dilewatin sama teman-teman ketika ingin mengetahui sesuatu gitu. Nanya terusnya pada saat umur balita, dan itu akan berhubungan dengan bagaimana pola komunikasi interpersonal yang baik dan juga bagaimana cara mendidik anak. Ada orang tua yang defensif ya, yang tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan secara bebas, kayak dia ingin explore apapun, dan itu pastinya sangat berpengaruh dengan bagaimana cara dia berorganisasi, khususnya di dalam human relation sendiri. Biasanya anak-anak dari ini ya hasil didikan orang tua VOC lah istilahnya, kalau teman-teman sekarang yang lagi viral itu, dia akan secara mentalitas ataupun secara public speakingnya dia akan kalah dengan orang tua yang secara demokratis istilahnya untuk memperbolehkan anaknya untuk explore apapun ya dalam secara kegiatan yang positif tentunya. Tapi kalau misalkan di dalam fase kedewasaan di human relation, nanti dibaca modulnya itu akan memperlihatkan gitu ternyata sosok yang diceritakan di dalam human relation di modul 14 itu bagaimana cara didikan orang tua, terus juga pada saat fase balita dan lain-lain, saat anak-anak ya, dan itu akan membentuk mentalitas dari individu tersebut dalam menghandle bagaimana nih caranya konflik dengan orang lain. Ya udah, kalau orang yang tidak mau berdrama ya teman-teman, secara emosional intelligence-nya bagus, dia akan lebih banyak memilih diam tadi, sama yang dikatakan oleh profesor dari Stanford University tadi, dari business management, dikatakan bahwa dealing with emotional people ya let them aja. Kalau teman-teman baca buku teori dari Mel Robbins ya, let them teori, itu biarin aja mau orang berbicara tentang apapun kita gitu ya, let them aja, hanya waktu yang akan menjawab gitu. Bagaimana kuncinya untuk menghadapi orang-orang toksik ya adalah kita bisa menghadapinya dengan tenang dan diam gitu. Kalau kita sama aja teman-teman, itu akan memberikan efek yang berbalik juga istilahnya ya. Kita sebenarnya melawan diri kita sendiri sih, bukan melawan orang lain, tapi kita melawan diri kita sendiri setiap hari gitu. Gimana cara membentuk pola komunikasi antar pribadi yang baik ya istilahnya, terus juga antar diri sendiri ataupun komunikasi interpersonal, bagaimana cara kita handling dengan sebenarnya lingkungan ini toksik tapi saya banyak kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Ya mau nggak mau kita harus stay dulu, harus sabar dulu. Analoginya kayak analogi bebek gitu yang terlihat tenang di kolam, tapi sebenarnya dia terus ada progres mengayuh gitu istilahnya yang tidak terlihat oleh orang lain gitu. Oke, next. Sebenarnya ini lebih ke transactional analysis. Nanti teman-teman baca ya, ada ego state dan type of transaction. Nanti teman-teman di analisis, teman-teman masuk ke ego state yang mana, nanti diungkapkan di dalam Google Chat ya. Nanti saya tunggu sampai besok lah, sampai besok malam di jam 23.59 sama tadi berkaitan dengan contoh kasus ya. Contoh kasus nanti dijelaskan aja chat di grup ya teman-teman. Oke, sudah siap buat Supriyadi? Silakan Ya, Bu. buat share screen. Selanjutnya Suhaidah ya sekitar 15-20 menit lah ada sesi tanya jawab.
Supriyadi halaman berapa? Halaman apa? Bab berapa? Ini ya di duluan, Bu. Saya Iya, ya, di chapter duluan. 9, Bu. Jadi duluan ya, udah itu Suhaida. Share-nya gimana? Yang hijau di handphone atau di laptop? Laptop, Bu. Oh, di laptop. Yang hijau. Udah, terus dokumen ya, Pak. Share. Ya, langsung ini desktop. Desktop. Bisa Habis nggak? hijau kan ada screen dokumen advance. Oh, desktop 1. Ya, desktop 1. Open system setting. Langsung PPT ke Oh, PPT-nya. sampai tadi, Bu. Baru share screen? Ya ampun. Ketinggalan dari semester 1. Belum muncul. Belum muncul. Belum. Ini saya udah buka PPT soalnya. Di entire screen udah? Entire screen. Entire screen. Coba nih ya saya foto ke grup. Bisa? Bentar, Bu. Ayo. Kok tidak bisa? Biasanya langsung muncul sih di situ. Coba nih ya. Saya desktop. Nih saya kirim nih. Oh, ininya ini belum nih. Nah. Sebentar, Bu. Bisa? Masukin password ya? Saya belum pernah soalnya. Waduh. Saya nggak tahu password Anda. Ya, sebentar, Bu. Oke, sambil nunggu Supriyadi dengan ininya ketikannya, mungkin bisa Suhaida duluan untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Karena Boleh. saya ini sampai di kampus cuma sampai jam 9, nanti saya digembok di sini. Ayo, Saida. Suhaida duluan, nggak apa-apa? Sebentar ya, Bu. Ini aku masuk ke Google dulu. Sebenarnya di handphone juga bisa, tapi kalau di handphone harus disimpan di iCloud dulu. Share screen-nya. Oke. Udah sembuh. Alhamdulillah udah, Bu. Kemarin pas-pasan kalau pulang pasti aja sakit. Aman, Bu. Aman, sejahtera, sentosa. Pulang jangan malam-malam atuh, Bu. Ya gimana ya, ini setiap hari saya pulang malam. Oh iya. Aman lah, Bu. Pakai motor. Kalau nggak malam ini ya, nggak bisa membayar cicilan. Nggak deh, teman-teman, bercanda ya. Bercanda teman-teman. Kita pertemuan terakhir di minggu depan berarti ya. Minggu depan, hari Sabtu sekarang, pertemuan 15 karena udah masuk jadwal UAS nanti di minggu depan tanggal 31. Mungkin bisa di ininya. Udah dibuka belum ininya? Potret orientation-nya. Suhaida, biar terbaca. Iya, Ibu, kenapa? Potret orientation-nya di ini dulu handphonenya. Nah ya, udah. Oke. Ya, Oh, ini belum Mangga. muncul. udah. Mangga silakan ya. Oke. 15 menit. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya dapat poin ya, lumayan buat nambal di kuis dan tugas. Ya, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman, Ibu Yelda yang saya hormati. Izin untuk mempresentasikan bedah buku mengenai managing konflik. Ini tuh di bab 9 itu ya. Kalau nggak salah. Oke. Managing konflik itu apa sih konflik dalam pengertian menurut buku Human Relations. Konflik itu adalah
kondisi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan suatu dua tujuan atau nilai kebutuhan yang tidak sesuai. Nah, hal lainnya disebut juga perselisihan, permusuhan, ataupun kontroversi. Dalam kehidupan mungkin kita nggak bisa lepas dari yang namanya konflik. Jadi konflik itu mungkin bisa muncul karena ketidaksesuaian, tidak sesuai dengan harapan yang kita mau. Kemudian konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan organisasi. Antar individu mungkin dengan teman, antar kelompok dengan kelompok diri sendiri dengan kelompok, kemudian antar individu dengan organisasi. Dalam dunia kerja juga, konflik bukan hanya batas wajar, tapi juga tidak bisa terhindarkan karena adanya perbedaan karakter, tujuan, tekanan kerja, dan struktur organisasi. Ibu mohon maaf ya kalau saya suaranya ngos-ngosan. Ya, lanjut aja, lanjut. Ya. Kemudian ada penyebab konflik. Dalam buku Human Relations disebutkan ada 9 macam penyebab konflik. Yang pertama itu ada compensation or limited resource, di mana sumber daya seperti anggaran, waktu, dukungan atasan, dan fasilitas ini terbatas sehingga pihak-pihak bersaing untuk mendapatkannya. Kalau dalam dunia pekerjaan, mungkin bisa dilihat dari kenaikan jabatan itu pasti ada di mana saling berkompetisi. Semua orang pasti saling berkompetisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatan yang dia inginkan. Dengan adanya dukungan dan pihak-pihak lain yang mungkin bisa saling senggol-menyenggol untuk mendapatkan posisi tersebut. Kemudian ada difference of opinion on work issue. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap tugas, tanggung jawab, dan cara kerja yang terbaik, cara kerjanya yang terbaik. Ini bisa disebut juga mungkin kalau dalam pekerjaan juga di posisi saya ya, kalau dalam pekerjaan saya antara visual check dengan operator lainnya memiliki job desk tertentu yang tidak bisa dihandle oleh orang lain karena memiliki krusial teknik yang dia miliki. Jadi tidak sembarang orang melakukannya, terutama dalam visual check. Kemudian ada incivility, yaitu perilaku tidak sopan seperti meremehkan, memotong pembicaraan, ataupun mengabaikan kontribusi seseorang dapat memicu konflik. Ini merupakan hal kecil yang bisa menjadi konflik besar ya. Terlebih yang biasa terjadi itu meremehkan dan memotong pembicaraan. Sering terjadi sama saya pribadi, apalagi dalam pekerjaan untuk menyampaikan saran atau sanggahan terhadap kinerja maupun pekerjaan yang saya lakukan kepada atasan, ini sering terjadi. Kemudian ada penyebab konflik selanjutnya, personality, clash, and drama. Individu dengan gaya komunikasi dan temperamen yang berbeda mudah mengalami gesekan. Kemudian ada aggressive personality atau workplace bullies. Orang agresif cenderung mendominasi dan menekan sehingga menciptakan suasana tidak aman. Lanjut, ada passive aggressive personality, yaitu menunjukkan penolakan secara tidak langsung melalui keterlambatan, penundaan, ataupun tindakan sabotase halus. Menunjukkan penolakan secara tidak langsung
melalui keterlambatan, penundaan, atau tindakan sabotase halus. Itu kalau saya pribadi, pengalaman di tempat kerja saya, ini penolakan pernah saya lakukan, dan efeknya itu walaupun penolakannya tidak langsung, dari atasan dia melemparkan suatu perkataan yang memang membuat pekerjaan saya itu terhambat. Nah, itu salah satunya menjadi konflik yang bisa mengulur waktu kerja saya yang harusnya di berapa menit sekian sudah mendapatkan target sekian, alhasil mengulur jadi lebih panjang. Kemudian ada culture diversity dan functional group, yaitu perbedaan budaya, nilai, serta terbentuknya kelompok-kelompok kecil atau faksi dalam tim dapat menimbulkan miskomunikasi. Hal ini juga terjadi dalam pekerjaan. Kalau disangkut pautkan pada dunia pekerjaan, ini sudah banyak, terutama pengalaman saya pribadi yang memang miskomunikasi berakibat fatal pada quality antara visual check dengan BOP ataupun operator ketiga. Nah, ini kalau saya pribadi memang banyak miskomnya antara di operator 3 ini yang mengakibatkan saya yang kena, visual check yang kena, sampai digoreng sama assembling untuk bisa tanggung jawabnya. Kemudian ada work family conflict, ketika tuntutan pekerjaan bentrok dengan tanggung jawab keluarga, stres meningkat dan konflik lebih mudah terjadi. Nah, kalau yang ini mungkin semua orang pasti punya keluarga dan pekerjaan, tapi mungkin lebih baik antara pekerjaan dan masalah di rumah itu harus bisa dipisahkan dan harus tahu posisinya, harus tahu tempatnya. Kalau di tempat kerja ya kita fokus bekerja, kalau masalah rumah ya mungkin diselesaikan di luar pekerjaan. Kemudian ada sexual harassment, yaitu bentuk konflik khusus dan serius yang merusak psikologis korban serta kestabilan tim. Oke, Suhaida, sekitar 10 menitan lagi ya? Boleh Ibu, baik. Oke. Sedikit lagi kok ini kayaknya. Kemudian ada sisi konflik, yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, konflik memunculkan ide baru, inovasi, dan pemikiran kritis karena adanya perdebatan konstruktif. Kedua, dapat mengubah sistem kerja yang tidak efektif melalui diskusi dan evaluasi, memunculkan keberanian untuk berbicara mengenai permasalahan yang sebelumnya diabaikan. Sisi negatifnya dari konflik itu ada tidak dapat dikelola dan menurunkan moral, hubungan kerja, dan produktivitas, menimbulkan stres, rasa tidak aman, dan potensi tindakan yang destruktif. Kita memecah kerja sama tim sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketegangan. Kemudian ada teknik resolusi konflik, yaitu ada being assertive, yaitu menyampaikan pendapat atau kebutuhan secara jelas, langsung, dan sopan dengan menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa menyerang ataupun menjatuhkan. Dan asertif ini dapat membantu mencegah konflik agar menjadi agresif. Kemudian yang kedua, confrontation dan problem solving, yaitu menghadapi masalah secara langsung dengan fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Dengan komunikasi yang terbuka dan bekerja sama. Dalam teknik resolusi konflik ini dibagi menjadi dua, ada win-win dan win-loss. Ini kalau win-win ini, win-win solution,
di mana penciptaan solusi ini mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang dapat mendorong kerjasama dan hubungan positif. Kalau win-loss itu kan menang dan kalah. Ini penyelesaian di mana satu pihak ini mendapatkan semua yang diinginkan dan pihak lain harus mengalah untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian ada disarm the opposition atau metode yang mengurangi ketegangan dengan mengakui poin valid dari pihak lain dan membuat lawan merasa dihargai sehingga lebih terbuka pada solusi bersama. Kemudian ada reframing, cognitive restructuring, dan asking question. Atau metode yang mengubah sudut pandang terhadap masalah agar tidak hanya fokus pada sisi negatif. Permasalahan memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Bagaimana kita mengelola konflik tersebut dengan baik. Kemudian ada apple to third party, yaitu proses formal untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan perselisihan di dalam suatu organisasi, dan negotiation and bargaining, situasi berdiskusi dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Dealing with difficult people itu ada 5. Lone wolf, bekerja sendiri, sulit menerima arahan atau koordinasi. Chicken little, selalu menganggap situasi buruk sehingga membuat tim pesimis, dan high maintenance person, membutuhkan perhatian ekstra dan sulit puas. Office guy, mudah terdistraksi, banyak bicara, mengganggu konsentrasi tim. Destructive hero, berprestasi tinggi tetapi arogan dan meremehkan tim dan merusak keharmonisan. Yang terakhir ada suggestion for managing anger, mengelola kemarahan agar tidak memicu konflik. Dalam buku Human Relation ini disebutkan yang pertama ada sadari tanda awal kemarahan sebelum mencapai level tertinggi. Kedua ada gunakan strategi slowing down seperti menarik napas dalam, berhenti sejenak, atau menghitung sampai 10. Ya, relax. Kemudian ada evaluasi konsekuensi dari reaksi emosional, apakah akan membantu atau merusak situasi. Kemudian, ubah kemarahan menjadi energi positif untuk produktivitas dan tindakan strategis. Yang terakhir, minta umpan balik dari rekan kerja mengenai cara mengekspresikan emosi untuk perbaikan diri. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai managing konflik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan. Oke, sebelum yang mau ditanyakan ya, silakan. Saya mau memberikan feedback dulu berkaitan dengan presentasi Suhaida. Oke, Suhaida, untuk tadi berkaitan dengan contoh kasusnya mungkin nanti akan bisa direvisi ya, PPT-nya diceritakan gitu yang related dengan pengalaman pribadi. Sebenarnya nggak masalah pada saat kita presentasi ya, itu kan related juga, cuman bisa didorong dengan yang ada di buku gitu, lebih nyata, terpampang nyata, ataupun secara contoh kasusnya itu apa yang dikatakan di dalam buku tersebut gitu. Itu mungkin pada saat presentasi ya, perlu diingat teman-teman, mau secara online ataupun secara offline, kita harus lebih banyak tadi antara gambar dan bab 9 tadi yang akan dijelaskan, harusnya di chapter awal tuh diberikan judulnya tuh di highlight gitu, bab berapanya, terus juga untuk gambar-gambarnya yang lebih related lagi dengan pembahasan Suhaida. Sebenarnya ini sama ya, hampir-hampir sama dengan yang apa saya jelaskan tadi, bagaimana kita cara menghandle orang-orang toksik ataupun emosional. Lebih ke contoh nyatanya seperti apa, nanti tolong diperbaiki ya Suhaida ya. Dalam presentasi mungkin yang ingin saya pertegas teman-teman, mau secara online juga harus on kamera ya, harus on kamera. Itu sangat mempengaruhi bagaimana audiens bisa memperhatikan kita gitu ya. Ini memang pelajaran juga ya buat teman-teman yang lain, apalagi nanti Supriyadi ketika presentasi jangan lupa di on kameranya. Terus juga kalau progres yang saya lihat Suhaida dari semester lalu dan sekarang mungkin agak jauh berbeda. Sekarang lebih luas, cuman Suhaida lebih masih
flashback di semester 1 masih fokus terhadap teks gitu. Jadi ketika presentasi anggap aja ngobrol gitu, tapi lebih ke ngobrolnya secara akademis. Jadi jangan baca, dan itu yang membuat public speaking kita kurang didengarkan oleh komunikan sendiri. Itu sih ya feedback dari saya. Nanti dikerjakan lagi di desainnya lebih ke ini ya, temanya company, tadi lebih ke perusahaan. Contoh kasusnya bisa diceritakan yang ada di buku gitu secara nyata gitu. Apalagi tadi ya related gambarnya. Nanti tolong diperbaiki ya Suhaida, saya tunggu di hari, harusnya kan Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan. Sabtu minggu ini berarti Sabtu minggu ini. Jangan Sabtu deh, Selasa aja. Selasa di tanggal Selasa depan berarti, nanti saya tunggu di jam 23.59 paling terakhir ya. Udah dicatat Suhaida atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Satu pertanyaan, Yadi deh bertanya. Yadi ada? Oh, Ilham baru masuk ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kalau dari saya, karena teman-teman gak ada yang mau bertanya, saya mau tanya ke Suhaida deh. Di bab 9 bisa ceritakan nggak yang dijelaskan contoh kasusnya di buku tersebut, khususnya di bab 9 tuh apa sih? Selain yang tadi udah dipresentasikan ya, contoh realnya tuh apa? Itu masih banyak yang kemis juga sih yang diceritakan oleh Suhaida. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi ya. Suhaida ada? Ada Ibu. Bisa diceritakan apa? Ya Ilham sambil bekerja, tadi saya sudah absen ya. Saya cek belum masuk. Kalau untuk contoh yang ada di buku itu, kayaknya aku masih belum semua ditranslate, Bu. Oke, nanti tolong dilengkapi ya sesuai dengan revisi yang sudah saya berikan tadi, dicatat. Jangan lupa dikerjakan teman-teman, itu akan berpengaruh terhadap nilai teman-teman ya. Oke, next selanjutnya Supriyadi. Siap ya, 15 menit ya Yadi ya. Ya, Bu. Udah bisa share screen-nya? Bentar, saya coba dulu. Itu berarti, maaf Ibu, Ya. berarti revisinya itu di case study sama case study-nya itu ngambil yang ada di buku. Ya, ngambil yang ada di buku salah satunya ya. Ambil satu, terus juga buat gambarnya mungkin agak bisa dikaitkan gitu dengan permasalahan yang terjadi itu apa, nyambung gitu ya, related gitu. Terus juga poin-poinnya mungkin pembahasannya masih terlalu kaku tadi karena mungkin pakai tools boleh ya teman-teman, pakai AI. Cuman ketika saya udah perhatikan, ini juga jadi salah satu fenomena akademik sih dibahas di UGM tuh, kenapa sekarang Gen Z sekarang lebih banyak menggunakan tools ya. Ini jadi suatu penurunan terhadap IQ ataupun pengetahuan sendiri. Saya lebih senang teman-teman menceritakan tentang ya gaya bahasa sendiri lah itu ya. Nanti tolong diperbaiki sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan. Bisa dimengerti Suhaida? Oke, ya tepuk tangan buat Suhaida. Oke, boleh Yadi, silakan. Udah ada, Bu? Jadi sudah siap. Tadi udah ada, kok jadi hilang lagi ya? Jadi hitam malah. Ini? Udah. Udah. Oke. Yuk. Udah ada ya, Bu? Udah. Ibu, maaf tadi Udah aku ada. kayaknya nggak on cam deh, lupa. Ya tadi kan saya udah ngomong. Gak apa-apa lah. Nanti di next semester ya bisa diperbaiki dalam public speakingnya. Ya, mangga Supriyadi, 15 menit. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan membahas chapter 9 ya, dari tugas Human Relation, yaitu bedah buku. Judulnya Specialized Tactic for Getting Along with Other in the Workplace, atau dalam bahasa Indonesianya itu taktik khusus untuk bergaul di tempat kerja. Mungkin ini lebih cocok ya untuk kita apabila kita berada di lingkungan baru atau tempat kerja baru. Tapi lebih tepatnya di sini saya akan membahasnya itu untuk lingkungan kerja ya. Baik, yang pertama itu ada membangun hubungan yang baik dengan manajer atau pimpinan tim Anda. Jadi berhubungan baik dengan atasan kita di suatu perusahaan itu sangat penting ya teman-teman. Apabila kita mempunyai hubungan yang baik dengan atasan kita di suatu perusahaan,
otomatis kan kita kerja di suatu perusahaan itu jadi nyaman ya. Dan atasan kita juga bisa menjadi relasi kita agar bisa karir kita itu lebih lanjut ke tingkat selanjutnya gitu. Kemudian berhubungan dengan atasan itu bisa membuat kenyamanan kerja dan meningkatkan efektivitas tim. Selanjutnya mungkin di sini ada beberapa cara ya untuk teman-teman membangun hubungan baik dengan atasan Anda di suatu perusahaan. Yang pertama itu ada ciptakan pesan pertama yang positif. Nah, ini penting ya teman-teman, menciptakan kesan pertama yang positif itu apabila kita bukan hanya dengan atasannya teman-teman, apabila kita dengan orang baru pertama kali kenal gitu, pertama kali ketemu, kesan pertama itu harus baik. Apabila kesan pertama kita baik, ya otomatis kita itu akan diingatnya baik oleh orang tersebut. Nah, apalagi di suatu perusahaan ya teman-teman, ketika kita mempunyai kesan pertama yang baik, maka kita akan dicap baik oleh atasan kita. Nah, kemudian yang kedua, bangun kinerja yang baik. Sesudah kita menciptakan kesan pertama, kita berusaha membangun kinerja yang baik seberusaha mungkin ya. Terus yang ketiga ada tunjukkan semangat kerja yang kuat. Nah, ketika di suatu perusahaan, ketika kita sudah diterima ya, maupun di suatu organisasi ya, bukan di perusahaan doang. Ketika yang lain loyo, lesu, nah kita itu harus beda dari yang lainnya. Kita tuh harus semangat supaya kita tuh lebih diperhatikan gitu dari atasan kita. Nah, yang keempat ada jadilah orang yang dapat diandalkan dan jujur. Mungkin yang keempat itu dapat diandalkan itu lebih ke kita tuh bisa dalam segala kerjaannya, mungkin jadi multi talent apa yang pekerjaan itu. Jadi dan jujur apabila kita ada suatu masalah atau dalam suatu pekerjaan kita harus jujur apa permasalahannya gitu, jangan disembunyikan. Kemudian yang kelima ada minimalkan keluhan ketika bekerja. Ini penting juga teman-teman, kita tuh dalam kerja tuh jangan banyak mengeluh ya, apalagi mengeluh terhadap atasan kita yaitu. Ketika kita ada masalah di suatu proses ataupun pekerjaan, lebih baiknya itu keluhan itu diubah menjadi saran atau masukan gitu kepada atasan kita. Contohnya mungkin kita tuh bilang ke atasannya ada proses yang susah. Contohnya gini, Pak, sebaiknya ini tuh diganti jadi ini, sebaiknya proses ini diganti ini. Nah, itu lebih baik daripada kita mengeluh. Jadi otomatis atasan kita itu merespon positif ya, mengapresiasi daripada mengeluh gitu. Kemudian menjadi anggota organisasi yang baik. Nah, di perusahaan ataupun di suatu organisasi kita tuh harus menjadi anggota yang baik ya teman-teman. Terus selanjutnya ciptakan kehadiran yang kuat. Nah, mungkin ini lebih ke absensi ya teman-teman. Kita harus menjaga absensi kita di suatu perusahaan atau organisasi. Apabila kita ada ke acara, ke penting atau urgent gitu, itu harus izin lah. Supaya kita itu dicap selalu sopan gitu. Yang selanjutnya itu cari tahu apa yang diharapkan manajer Anda. Mungkin ini lebih cara pendekatan kita dengan atasan di suatu perusahaan ya teman-teman. Yang ketiga, yang selanjutnya hindari melewati atasan Anda. Mungkin ini lebih jangan so tau lah dari atasan kita ya. Selanjutnya terlibatlah dalam interaksi yang menguntungkan dengan manajer Anda. Mungkin ini sama ya, yang dengan cari tahu yang diharapkan manajer Anda, ini lebih cara kita aja untuk mendekati suatu atasan supaya kerjanya tuh lebih enak gitu. Nah, oke, selanjutnya, selain membangun hubungannya baik di suatu perusahaan atau organisasi dengan atasan kita, pasti kita tuh ada ya atasan yang selalu bermasalah ya. Tidak semuanya atasan itu baik ya. Nah, di sini ada tata cara untuk menghadapinya ya teman-teman. Yang pertama, evaluasi manajer atau pimpinan Anda. Evaluasi itu kita tuh melihat kenapa sih atasan kita tuh masalahnya apa sih. Nah, kita itu harus mengevaluasi supaya kita itu tidak terbawa oleh
masalah yang sedang diatasi oleh atasan kita ya teman-teman. Yang selanjutnya, hadapi manajer Anda dengan tenang. Mungkin ini kita harus ketika suatu atasan kita tuh mungkin bermasalah atau selalu mencari masalah dengan kita ya. Mungkin kita itu harus menghadapinya dengan tenang teman-teman. Meminta diskusi, mungkin solusinya apa sih, kenapa sih gitu. Kemudian atasi hal-hal yang tidak disukai manajer. Mungkin ini kita tuh hindarilah setidaknya apa sih yang bisa membuat atasan kita marah gitu. Terus yang selanjutnya, belajar dari kesalahan manajer Anda. Yang selanjutnya yaitu belajar dari kesalahan, yaitu kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh atasan kita. Yang dilakukan salah itu jangan ikutilah teman-teman. Kemudian selanjutnya, membangun hubungan baik dengan rekan kerja yang baik. Membangun hubungan dengan rekan kerja yang baik. Nah teman-teman, selain membangun hubungan kerja dengan pimpinan kita di suatu perusahaan, membangun hubungan dengan rekan kerja juga itu sangat penting ya teman-teman. Dimana ini juga dapat mempengaruhi untuk kenyamanan kerja kita di suatu perusahaan. Yang di sini ada beberapa cara untuk membangun hubungan baik di suatu perusahaan dengan teman-teman kita ya. Yang pertama ada, Yang pertama ada have safe system and network country, atau artinya sentralitas jaringan. Kita itu harus merangkul sesama rekan kerja, mencari relasi sebanyak mungkin ya, di tempat kerja kita supaya kita itu dapat kerja itu produktivitas kita itu meningkat gitu teman-teman. Kemudian develop allies through being civil, atau kembangkan sekutu dengan bersikap sopan. Nah ini juga kita tuh merangkul rekan kerja kita dan bersikap sopan dengan rekan kerja kita. Terus kemudian make other people feel important, atau buat orang lain merasa penting. Nah ini penting ya teman-teman, kita tuh harus merasa rekan kerja kita itu saling dibutuhkan gitu sama kita. Jadi kita juga dilakukan baik oleh rekan kerja kita aja, karena kita tuh merasa dia itu penting buat kita gitu. Kemudian maintain honest and open relationship, atau artinya pertahankan hubungan yang jujur dan terbuka. Mungkin ini kita tuh lebih terbuka ya dalam suatu pekerjaan. Apabila ada kesulitan, kita tuh harus jangan malu bertanya lah. Terus be a team player, jadilah pemain tim. Nah jadi itu harus aktif dalam suatu tim atau organisasi atau suatu perusahaan ya teman-teman. Terus kemudian 10 menit lagi ya Yadi ya, reminder sedikit punten, 10 menit lagi. Iya Bu? Ya 10 menit lagi ya, tenang. Oh 10 menit lagi. Ya lanjut mangga. Terus kemudian follow group standard of conduct, yaitu artinya ikuti standar organisasi Anda. Nah, kita tuh harus mengikuti standar itu, mungkin lebih ke budaya kerja ya. Kita tuh jangan, yang penting kita tuh tidak menyimpang lah dari budaya kerja tersebut. Kemudian ada express interest in the worker, atau ungkapan minat pada rekan kerja. Mungkin ini kita tuh lebih saling membantu lah, bekerja sama dalam suatu pekerjaan gitu. Terus selanjutnya use appropriate compliment, itu gunakan pujian yang tepat. Nah, selain kerjasama, kita juga harus saling memuji ya teman-teman, supaya kita itu lebih dapat efek sesama rekan kerja gitu. Kemudian ada deal effectively with difficult people, yang tina tangani orang-orang yang sulit diatasi. Mungkin ini di suatu perusahaan atau organisasi ya teman-teman, ada teman-teman kita yang sulit untuk dirangkul atau sulit untuk diajak kerjasama. Nah ini tuh harus ditangani dengan tenang, harus didekati dengan cermat ya, supaya kita itu dapat merangkul dan supaya kita dapat kerjasama dengan baik. Kemudian ada face materially challenge of office romance, yaitu hadapi tantangan percintaan di kantor dengan dewasa. Mungkin ini lebih
cinlok ya kalau bahasa gininya di suatu perusahaan. Mungkin ada ya di suatu perusahaan ada yang cinlok tapi membuat pekerjaan atau membuat kita lebih semangat, nah itu bagus. Tapi apabila kita pacaran dengan satu perusahaan namun kerja kita jadi buruk, nah itu tidak bagus teman-teman, harus lebih baik dihindari ya kayak gitu. Jadi kalau di saya tadi slide-nya belum maju ya, yang dijelaskan tadi, atau emang nggak ada di slide? Yang mana Bu? Yang tadi jelaskan. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Udah ada Bu? Udah. Sorry, oke. Lanjut. Kemudian selain membangun hubungan baik dengan atasan, dengan rekan kerja, kita juga perlu membangun hubungan baik dengan pelanggan ya teman-teman. Di sini ada beberapa cara untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan ya teman-teman. Yang pertama ada tetapkan tujuan kepuasan pelanggan. Ini yang paling utama ya teman-teman. Kita itu harus mengutamakan suatu kepuasan pelanggan supaya pelanggan kita itu tidak kabur ke tempat lain gitu. Yang kedua ada terlibat dalam kinerja layanan pelanggan yang proaktif. Nah, kita itu selalu aktif dalam layanan kepada pelanggan kita supaya kita itu tidak kaku, supaya pelanggan kita itu tidak kaku, ini mah tidak enak tempatnya gitu katanya. Jadi supaya tidak pindah lah intinya ke tempat yang lain. Terus yang ketiga ada berusaha untuk memberikan pengalaman yang menakjubkan. Nah mungkin ini sama kayak kesan pertama lah ya. Terus selanjutnya ada pahami kebutuhan pelanggan Anda dan utamakan mereka. Ini lebih kita tuh memprioritaskan, lebih kita tuh menyediakan sebelum mereka membutuhkan, sebelum pelanggannya itu datang. Jadi ketika pelanggan sudah datang kepada kita itu sudah menyediakan. Yang selanjutnya memberikan perhatian lebih kepada pelanggan. Mungkin ini lebih interaksi, lebih pendekatan ya, lebih cara komunikasinya ya pada pelanggan kita. Yang selanjutnya tunjukkan sikap positif. Kemudian membuat pembeli merasa senang. Selanjutnya bersikaplah membantu daripada defense ketika pelanggan mengeluh. Nah, ketika ada suatu pelanggan yang mengeluh, kita tuh harus memberi solusi ya teman-teman, jangan bersifat ta'acuh supaya pelanggan kita itu tidak pindah ke tempat lain. Kemudian ada undang pelanggan untuk kembali. Mungkin ini lebih tepatnya kita tuh memberikan pelayanan yang baik supaya pelanggan kita itu datang kembali untuk membeli kepada kita. Kemudian hindari perilaku kasar. Ini lebih kita itu harus melayani pelanggan kita atau konsumen kita dengan baik, gitu teman-teman. Kemudian jaga agar komunikasi elektronik tetap profesional dan sopan. Kemudian yang terakhir, bicaralah dengan pelanggan dalam bahasa pilihan mereka meskipun Anda dapat berbicara bahasa asing mereka. Mungkin ini lebih baik ke bahasanya gitu, bahasa formal ya teman-teman, bahasa meskipun kita tahu bahasa daerah mereka itu bahasa Jawa, mungkin lebih baiknya kita tuh memakai bahasa formal seperti bahasa Indonesia. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, hubungan kerja yang baik tidak terjadi secara instan, tapi dibangun melalui sikap, komunikasi, dan konsistensi. Kemudian yang kedua, relasi yang sehat dengan rekan kerja, menciptakan lingkungan kerja positif, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang ketiga, kesuksesan profesional dan perusahaan dapat dilihat ketika kita mempunyai hubungan baik dengan pelanggan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Supriyadi yang sudah bisa share screen di Zoom. Alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya berkaitan dengan bab 9 ini, saya mau bertanya dulu deh. Boleh dikasih contoh nggak sih ada permasalahan apa yang terjadi ketika ada konflik di kantor ya, khususnya tadi nggak boleh ada hubungan asmara. Kenapa? Kalau teman-teman bisa analisis ya, itu sempat dilarang tuh di sekitar tahun 2009. Tapi sekarang udah boleh sih untuk satu rekan kerja yang sama di suatu perusahaan itu bisa untuk menikah. Kalau dulu memang dilarang karena banyak terjadinya konflik tuh dari situ gitu.
Kalau Yadi yang setelah dibaca di bab 9, kira-kira bisa berikan nggak sih contoh kasusnya tuh ada konflik apa kalau misalkan terlibat dengan percintaan dengan rekan kerja? Itu boleh kasus asli apa yang dari buku? Apa yang Harus dari buku dong. dari buku. emang ada kisah asli? Maksudnya yang tersebar yang biasanya banyak terjadi di suatu perusahaan gitu, Bu. Oh, oke. Boleh yang setahu Yadi deh. Mungkin karena ini ya, Bu, kali ketika kita ada isu, ada mungkin lebih banyak teman kerja itu mendukung suatu perselingkuhan. Nah, suatu teman-teman kerjanya itu mendukung, jadi kan sudah punya pasangan, tapi ketika mereka tahu tapi tetap didukung, mungkin itu yang saya tahu. Itu dulu ada isu-isu yang gitu banyak di suatu perkantoran atau perusahaan gitu. Oh, kalau sekarang memang fenomena itu banyak terjadi ya di medsos. Iya, nah maksudnya di medsos juga banyak terjadi. Nah, itu nanti bisa dilengkapi lagi. Jadi yang contoh realnya yang dibahas di bab 9 terkait dengan revisinya memang masih banyak yang belum dibahas sih sebenarnya ya, tapi saya kasih applause dulu buat Supriyadi yang malam hari ini jauh lebih santai. Biasanya kalau misalnya secara offline saya amati ya, saya observasi Yadi dari semester lalu sampai sekarang progresnya memang jauh lebih santai pada saat presentasi. Cuman Yadi ini sering mengulang perkataan mungkin ketika public speaking ya teman-teman, apalagi kita sebagai komunikator tuh tidak boleh ketika mentransfer ilmu ataupun sedang diskusi ilmiah dan presentasi ini nggak boleh ada kata-kata mungkin. Itu akan mengakibatkan adanya bias ya, ataupun jadi bingung nih komunikan sendiri yang dikatakan tuh udah yakin belum sih yang dikatakan oleh komunikator, tapi ngomongnya masih mungkin. Kadang juga saya masih kayak gitu, tapi itu harus dikurangi, harus lebih banyak latihan lagi ya Yadi ya di depan kaca untuk building confidence-nya tuh jauh lebih baik. Nanti di semester depan kita akan lihat gitu. Ya, kalau dari saya itu mungkin revisinya akan lebih jauh banyak dibahas tentang contoh kasusnya yang real yang di bab 9, ambil satu aja nanti ya dianalisis gitu ya. Terus juga untuk hampir sama dengan Suhaidah dan juga teman-teman yang lain udah presentasi yang gambarnya mungkin bisa jauh lebih related ya dengan keadaan yang dibahas di bab teman-teman tadi. Saya kasih applause ya di malam hari ini jauh lebih relax. Biasanya kalau di kelas kelihatan gugupnya gitu. Ini Yadi latihan nggak? Kalau di kelas banyak ini, Bu, dibully sama Dapa, makin Bu, saya emang mereka kalau di kelas. Oke, berarti jauh lebih relax online ya, kebalik. Biasanya orang lebih cenderungnya tuh seneng presentasi tatap muka langsung gitu. Berarti Yadi harus belajar pada saat gimana handling gitu teman-teman ini yang biasanya suka membuli saya ketika ada di kampus, bisa jauh lebih fokus gitu ya. Dari saya itu nanti tolong dilengkapi contoh kasusnya sama ya, deadline-nya di hari Selasa minggu depan di jam 23.59. Revisi bagian gambar-gambarnya dan masih banyak yang belum dibahas secara tuntas gitu tadi. Ya minimal ada 10 slide ya, minimalnya ada 10 slide dan gambarnya memang related dengan perusahaan ataupun komunikasi organisasinya gitu. Ini kan di bidang human relation. Oke, saya kasih applause sama teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya mohon maaf kalau harusnya jadwalnya offline, tapi saya hari ini ada di kampus sih, karena kan rulesnya sama ya, kalau dosen tuh mau dimanapun harus tetap, kalau di USI harus tetap ngajarnya di kelas. Tapi karena teman-teman gak hadir nggak apa-apa sih, ini karena juga sedang bekerja juga ya, tapi saya sangat appreciate yang sudah hadir malam hari ini. Oke, berkaitan dengan projectnya teman-teman, saya mau tanya yang kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai untuk innovation produknya?